Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut untuk demo dan tutorial aplikasi Notice Auto Vehicle Logbook. Pertama, setelah kita download dan install dan klik icon aplikasi, kita akan masuk ke halaman atau bagian onboarding. Pertama, kita akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia apa English. Coba kita pilih bahasa Indonesia. Oke, masuk ke onboard, pantau kendaraan Anda, catat servis, BBM, pajak, dan semua kebutuhan kendaraan dalam satu aplikasi. Berikut, PIN keamanan. Anda bisa pasang PIN untuk keamanan lebih lanjut di menu keamanan di halaman profil. Berikutnya, oke, kita klik mulai. Anda harus menyetujui syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Kita centang di sini. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan dan kebijakan operasi Notice Auto. Lanjut, kita klik tombol mulai. Ini adalah nama default. Nanti bisa kita ganti. Ini halaman beranda, halaman jurnal, dokumen, dokumen kendaraan, profil saya. Nah, ini bisa kita edit. Informasi pribadi, nama, Budi, email, di email.com, nomor telepon, misalkan kita isi 082123456789. Ini contohnya. Foto, ini foto bisa diambil, diklik di sini, ketuk untuk ubah foto, bisa pakai kamera maupun mengambil foto gambar dari galeri. Klik, simpan. Profil berhasil diperbarui. Kemudian untuk keamanan, ini bisa kita buat untuk mengaktifkan PIN sehingga ketika kita keluar untuk masuk kembali harus masukkan PIN kalau diaktifkan PIN-nya untuk keamanan yang lebih, seperti yang lebih. Belum ada kendaraan, tambahkan kendaraan untuk memulai memantau tambah kendaraan. Misalkan jenis sepeda motor, nama panggilan, misalkan Verza, platnya, misalkan ini, pilih merek, Honda, model Verza CP.
150 tahun 2023. Warna misalkan hitam. Tipe bahan bakar. Nah, tipe bahan bakar karena belum ada, ini awal install, kita klik sini, kelola. Nah, kelola, tambah jenis. Kita isi bensin atau diesel atau bisa juga listrik untuk electric vehicle. Oke, udah berhasil tambah jenis bensin. Bisa kita tambah lagi misalkan diesel. Diesel atau solar. Oke, berhasil untuk tipe bahan bakar bensin diesel. Bisa kita tambahkan untuk energi, jenis energi bahan bakar listrik. Listrik atau elektrik. Oke, berhasil. Kita pilih bensin. Kemudian untuk merek, nah ini merek misalnya tidak ada di sini, bisa kita tambah di kelola. Nah ini bisa kita tambah untuk merek yang nggak ada di sini, misalnya FS ada, Quasiaga Vespa, Benelli KTM, Gesit, misalkan BMW dan sebagainya yang tidak ada di sini bisa kita tambahkan. Odometer awal diisi. Kalau sudah, klik simpan kendaraan. Oke, berhasil. Misalkan lebih dari satu kendaraan, bisa diklik di tombol tambah. Nah, ini kita bisa menambah untuk kendaraan, baik sepeda motor, mobil. Kemudian kita klik detail ini. Nah, di sini ada 3 tab, service, bahan bakar, dan dokumen. Ini service, riwayat service, bahan bakar, catatan BBM, dokumen, dokumen kendaraan. Kemudian di sini ada 2 tab lagi di bawah. Ini spesifikasi yang sudah kita input tadi dan ini ringkasan. Ringkasan untuk kategori servis, bahan bakar, maupun dokumen. Oke, kita coba untuk riwayat servis. Misalnya kita mau catat servis, kita catat servis. Tanggal sekarang nih 5 Juli 2026 ataupun kita bisa edit. Misalnya kita mau mencatat dari dokumen yang terdahulu, bisa kita pilih bulan maupun tahun sebelumnya. Untuk jenis servis ini belum ada karena baru kita install. Klik kelola. Nah, misalkan roda.
Tambah lagi, mesin. Oke, masuk roda mesin ataupun sesuai dengan preferensi Anda. Bisa masuk ke sini. Setelah itu kita klik simpan. Oke, ini mesin. Nah, misalkan kita pilih jenis servis mesin, ganti oli, ganti oli mesin, biaya, ini opsional, misalkan 90.000, odometer, 150, nama bengkel, top motor, top motor. Pengingat servis berikutnya, untuk odometer, untuk servis berikutnya. Misalkan ini tiap 2000, maka servis berikutnya ini opsional, tanggal servis ini juga bisa dipilih. Nanti secara otomatis akan memilih mana yang terdekat antara jarak kilometer maupun tanggal yang kita ambil. Ini juga opsional. Oke, simpan. Berhasil masuk, ganti oli mesin di kilometer sekian, odometer, tanggal, dan biaya. Kemudian untuk bahan bakar kita catat BBM, ini tanggal hari ini bisa dimundurkan bila kita mau mencatat dokumen yang sebelum-sebelumnya. Odometer misalkan 150, jumlah, harga, dan total biaya. Misalnya kita beli per liter berapa, atau kita langsung di pom bensin kita beli bahan bakar senilai misalkan 50.000. Per liter berapa? Katakanlah jenisnya Pertamax 1 liter 16.650. Nah, dapat 3 liter jenis BBM. Nah, ini belum ada, kan bensin adalah tipenya. Subtype-nya apa? Misalkan Pertamax. Pertamax, tambah lagi misalkan Pertalite. Oke, klik simpan. SPBU ini opsional, misalkan di pom bensin mana? Pom bensin Jalan Antasari. Full tank apa enggak? Kita enggak full tank, 3 liter tadi 50.000. Catatan ini opsional. Klik simpan. Oh, belum kita pilih jenis bensin tadi.
pertama, klik simpan. Oke, ini catatan BBM, 1 kali pengisian, 3 liter, tanggal sekian ini, bulan Juli, 3 liter. Ini story tadi, di Antasari, dengan data ini, bisa kita edit, misalkan perlu kita revisi, bisa kita edit. Atau bisa dihapus. Oke, kita lanjut ke tab dokumen. Ini dokumen. Dokumen ini bisa kita tambah. Jenis dokumen, misalkan pajak tahunan. Oke, pajak tahunan, tambah lagi STNK. Tambah lagi, misalkan SIM. Saya tambah lagi sesuai dengan kebutuhan Anda, misalkan asuransi dan sebagainya. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, ini bisa kita pilih jenis dokumennya, pajak tahunan, misalkan dokumen A. Biaya dokumen, pajak tahunan, misalkan 350.000. Tanggal terbit, berlaku permanen apa enggak, tanggal berakhir, misalkan ini setahun sekali, pajak tahunan, setahun, kita klik OK. Setelah kita pilih tadi, ini bisa kita lampirkan foto dokumennya, kemudian kita klik simpan dokumen. Nah, OK, berhasil. Ini dokumen pajak tahunan, berlaku hingga 5 Juli 2027. Kita lihat di ringkasan udah update, 1 catatan service, 1 catatan BBM, satu jenis, kemudian 1 catatan dokumen, 1 jenis. Di sini ada berapa data, tadi pengisian BBM bulan ini, kemudian konsumsi BBM, pengeluaran bulan ini adalah tadi 140.000. Pengingat belum ada, pengingat. Notifikasi belum ada, nanti kalau ada biasanya di sini akan ada titik merah atau angka yang menyebutkan atau menampilkan jumlah notifikasi yang perlu kita perhatikan. Aktivitas terakhir ini 5 aktivitas terakhir. Jadi maksimal yang ditampilkan itu 5, bisa kita cek semuanya, dilihat semua. Aktivitas terbaru, entry terakhir akan tampilkan semuanya. Oke, kita lanjut ke jurnal. Ini adalah jurnal kemudi. Ini untuk mencatat aktivitas kendaraan secara ringkas setiap hari. Misalkan kita tambah log. Nah, log bisa dipilih lognya dengan menggunakan koordinat GPS atau lokasi.
Misalkan odometer 160. Kegiatan, cuci, cuci motor, keterangan, oke, keterangan walau cuci motor. Kita klik simpan catatan. Oke, berhasil. Di sini, ini data entry-nya. Di odometer sekian, kita cuci motor, GPS, tidak ada keterangan walau cuci motor. Nah, ini bisa kita edit juga atau hapus. Ini kalau mau ngedit. Oke, lanjut ke dokumen. Dokumen tadi yang udah kita input, bisa juga kita tambah atau edit juga nih. Kemudian di profil, ini laporan kendaraan, satu laporan untuk semua, bisa dalam bentuk PDF, kemudian Excel juga, atau untuk laporan tertentu. Tinggal kita klik ini, nah, pilih kendaraan, Verza. Nah, ini yang bisa diekspor, ekspor bahan bakar, servis, ekspor jurnal kemudi, kemudian ekspor semuanya, komplit. Kemudian cadangan, database. Ini kita bisa backup data di memori HP atau di dalam perangkat, bisa di memori internal maupun di memori tambahan, misalkan SD card. Ini gunanya untuk merestore bila misalnya aplikasi kita crash, HP rusak dan sebagainya, masih ada data yang tersimpan. Informasi pribadi sudah tadi, keamanan sudah, tema warna. Kita bisa pilih tema terang sekarang ini atau gelap, atau ikutin sistem HP, ngikutin dia. Misalkan kita pilih tema gelap. Oke, dia menjadi dark mode. Kita pilih kembali ke tema terang. Kemudian untuk bahasa ada dua, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Satuan unit, kita bisa pilih jarak itu kilometer dan miles. Kemudian volume BBM, ada liter untuk metrik, kemudian untuk ada dua untuk galon, untuk imperial unit, US gallon atau UK gallon. Syarat, kebijakan, bantuan tentang bisa kita baca sendiri. Untuk bantuan di sini ada link untuk demo tutorial, ada linknya dari dalam aplikasi, bisa diklik dari HP. Baik, saya kira itu dulu cukup untuk tutorial aplikasi Notice Auto untuk dari pembukaan awal hingga setting dari 4 halaman ini. Baik, terima kasih untuk menonton.